Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketentuan baru di dalam survei akreditasi rumah sakit yang dikeluarkan oleh Dirjen melalui keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 4110 tahun 2022. Nah, ini tentang petunjuk teknis survei akreditasi yang menggantikan ketentuan yang lama, yaitu keputusan Dirjen nomor 1130 tahun 2022. Nah, ketentuan sistem ini berubah pada dasar pertimbangan bahwasanya dilakukan perubahan terhadap kriteria hasil akreditasi. Jadi dimasukkan ketentuan-ketentuan yang baru berkaitan dengan program nasional. Oleh karena itu, kemudian ketentuan yang lama, yaitu keputusan Dirjen nomor 1130 tahun 2022 tentang pedoman tata laksana survei akreditasi, itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Kalau kemudian kita melihat secara mendetail tentang keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor 4110 tahun 2022 yang dikeluarkan di bulan Desember tahun 2022, kita akan coba untuk melihat pada aspek tata cara survei akreditasi. Pada tata cara survei akreditasi, ketentuan survei akreditasi berupa standar akreditasi dan kategori surveyor ini ketentuannya sama. Kemudian tentang kualifikasi surveyor, baik itu adalah kriteria umum, kriteria profesional, dan manajemen konflik interest, itu sama, tidak ada perubahan. Jumlah hari survei pun juga sama dan pelaksanaan survei mulai dari persiapan survei, kemudian pendaftaran survei, kesepakatan antara lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dengan rumah sakit, kemudian pelaksanaan survei itu sendiri, kemudian pelaporan dan keputusan hasil survei akreditasi dan perubahan sertifikat ini tidak mengalami perubahan. Kemudian hal yang lain mengenai penundaan survei, penghentian survei, mekanisme remedial, kemudian mekanisme banding, kewajiban lembaga independen penyelenggara akreditasi, kemudian alasan sertifikat tidak berlaku dan publikasi status akreditasi sama, tidak ada perubahan. Kalau kita melihat perubahannya itu pada keputusan Dirjen nomor 4110 tahun 2022, itu perubahannya adalah pada penilaian dan kelulusan akreditasi rumah sakit. Kalau ketentuan sebelumnya, keputusan Dirjen nomor 1130 tahun 2022 pada cara penilaian nomor 1 itu hanya dijelaskan tentang pemenuhan elemen penilaian. Nilai 10 apabila pemenuhannya minimal 80%, nilai 5 itu antara 20 sampai dengan kurang dari 80%, nilai 0 itu kurang dari 20% dan tidak dapat diterapkan itu kita singkat dengan TDD. Pada ketentuan yang baru yaitu keputusan Dirjen nomor 4110 tahun 2022 itu ada ketentuan tentang bab program nasional. Jadi skor 10 itu apabila program nasional itu minimal 100%, kemudian skor 5 apabila program nasional itu 20 sampai dengan 99%, skor 0 itu apabila kurang dari 20%, dan TDD apabila eh, tidak ada elemen penilaian ataupun standar itu tidak dapat diterapkan. Nah, kemudian perubahan berikutnya itu adalah pada hasil survei. Nah, kalau kita kenal hasil survei itu di ketentuan sebelumnya, keputusan Dirjen nomor 1130 itu hasil survei paripurna, utama, madya, dan tidak terakreditasi. Namun pada ketentuan yang baru ada beberapa perubahan. Pada paripurna, 15 bab itu mendapatkan nilai minimal 80% dan prognas itu mendapatkan nilai 100%. Kalau utama
ada kewajiban Proknas itu mendapatkan nilai itu 100%, kemudian Madya kewajiban nilai Proknas 100%. Apabila rumah sakit dalam penilaian itu Proknas itu kurang dari 100%, maka tidak terakreditasi. Jadi ada ketentuan untuk tidak terakreditasi atau diistilahkan dengan tidak lulus akreditasi, itu ketentuannya itu ada 3. Ketentuan yang pertama itu apabila jumlah bab kurang dari 7 bab yang mendapatkan nilai 80%. Kemudian ketentuan yang kedua, bab SKP mendapatkan nilai kurang dari 70%. Dan ketentuan yang ketiga itu adalah program nasional mendapatkan nilai kurang dari 100%. Jadi ada 2 bab yang harus difokuskan oleh rumah sakit. Itu adalah bab sasaran keselamatan pasien, tidak boleh kurang dari 70%, dan bab program nasional itu tidak boleh kurang dari 100%. Nah, di dalam keputusan Dirjen nomor 4110 tahun 2022, ini metodologi telusurnya ini sama. Tidak ada perbedaan antara metodologi telusur antara keputusan Dirjen nomor 1130 tahun 2022 dan keputusan Dirjen nomor 4110 tahun 2022. Jadi proses telusur pasien individual itu sama, telusur sistem, telusur unit, peran staf dalam metodologi telusur, kemudian tips melakukan telusur yang efektif dan tata cara menggunakan telusur ini sama. Jadi berkaitan dengan metode telusur tidak mengalami perubahan. Berkaitan jadwal pelaksanaan survei akreditasi juga tidak mengalami perubahan, baik itu persiapan pelaksanaan survei, kemudian acara pelaksanaan survei atau agenda di dalam survei akreditasi. Itu tidak mengalami perubahan. Kemudian ada surat edaran untuk kemudian menjelaskan lagi tentang program nasional. Jadi di dalam surat edaran nomor 47 tahun 2022, yaitu tentang pelaksanaan survei akreditasi rumah sakit dalam rangka mendukung program nasional. Yang pertama itu adalah ketentuan pemenuhan persyaratan dan persiapan akreditasi itu. Kaidah yang digunakan itu adalah Keputusan Menteri Kesehatan Kemenkes nomor 1128 tahun 2022 tentang standar akreditasi rumah sakit dan Keputusan Jenderal Dirjen nomor 4110 tentang pedoman akreditasi rumah sakit. Kemudian penjelasannya di dalam surat edaran itu untuk rumah sakit harus memenuhi persiapan dan persyaratan. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan pelaporan kegiatan. Jadi rumah sakit harus melakukan pelaporan kegiatan. Yang pertama angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan screening hipotiroid kongenital. Kemudian yang kedua tuberkulosis, yang ketiga adalah stunting, yang keempat HIV/AIDS, dan yang kelima adalah keluarga berencana rumah sakit. Jadi rumah sakit harus melakukan pelaporan kepada Kementerian Kesehatan berkaitan dengan program nasional. Kemudian yang kedua adalah kewajiban pelaporan berkaitan dengan indikator nasional mutu rumah sakit melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan insiden keselamatan pasien melalui sistem informasi yang dikembangkan Kementerian Kesehatan. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pelaporan berkaitan dengan program nasional mulai dari angka kematian ibu dan bayi, tuberkulosis, stunting, HIV/AIDS, dan pelaksanaan keluarga berencana rumah sakit ini dikecualikan. Jadi program nasional dikecualikan pada rumah sakit khusus, di mana tidak terdapat pelayanan tersebut. Jadi pada rumah sakit khusus itu program nasional dilakukan TDD atau tidak dapat diterapkan sesuai dengan jenis rumah sakit khususnya dan dibuktikan dengan surat pernyataan pimpinan rumah sakit. Jadi rumah sakit harus membuat surat pernyataan. Nah, pada ketentuan tentang pelaksanaan program nasional, ketentuan tentang pelaksanaan pedoman survei mengikuti ketentuan Keputusan Dirjen nomor 4110 itu berlaku efektif tanggal 1 April tahun 2023. Jadi keputusan Dirjen ini
efektifnya itu 1 April tahun 2023. Nah, untuk rumah sakit yang pelaksanaan akreditasi kurun waktu 1 Januari sampai dengan 31 Maret, maka capaian nilai program nasional apabila kurang dari 100%, maka rumah sakit tersebut wajib ditinjau kembali. Dengan cara apa? Melakukan verifikasi oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit dan memastikan capaian program nasional itu 100% sebelum tanggal 1 Januari 2024. Jadi kalau kita melihat ketentuan ini, maka penilaian akreditasi 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2023 itu kriteria untuk prognas itu lebih dari 80%. Jadi kewajiban untuk 100% itu baru berlaku tanggal 1 April tahun 2023. Apabila rumah sakit lulus paripurna dan prognasnya nilainya itu antara 80 sampai dengan 99%, maka lembaga independen penyelenggara akreditasi itu harus memastikan prognas tersebut mencapai 100% melalui verifikasi. Nah, verifikasi ini dapat menggunakan daring dan tidak dibebankan biaya tambahan di dalam proses verifikasi. Nah, kewajiban tentang program nasional ini dikecualikan untuk rumah sakit kelas D. Aspek dikecualikan itu adalah 5 program itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pelayanan rumah sakit. Jadi untuk rumah sakit kelas D, ini adalah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus yang tidak dapat melakukan pelayanan berkaitan dengan program nasional itu mesti dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan rumah sakit. Sehingga rumah sakit tersebut kita lakukan penilaian menggunakan kriteria penilaian yaitu TDD atau tidak dapat diterapkan. Jadi ini adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh rumah sakit di dalam mempersiapkan penilaian akreditasi rumah sakit. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat kembali, jadi perbedaan antara keputusan Dirjen nomor 1130 dan keputusan Dirjen nomor 4110 tahun 2022 itu berkaitan dengan bab program nasional, di mana di dalam ketentuannya program nasional itu wajib 100% itu mulai 1 April tahun 2023. Sedangkan untuk 1 Januari sampai dengan 31 Maret, maka itu masih belum berlaku secara efektif. Jadi masih rumah sakit paripurna itu dapat diberikan apabila capaian program nasional itu antara 80 sampai dengan 99%. Jadi pada rumah sakit yang program nasionalnya itu nilainya 80 sampai dengan 99%, maka lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit harus melakukan verifikasi kepada rumah sakit. Batas akhir verifikasi adalah 1 Januari tahun 2024. Dan di dalam verifikasi itu targetnya adalah pelaksanaan program nasional itu sudah mencapai 100%. Proses verifikasi dapat dilakukan secara daring dan rumah sakit tidak dibebankan biaya tambahan dalam proses verifikasi. Jadi demikian penjelasan singkat tentang beberapa perubahan ketentuan berkaitan dengan pedoman survei akreditasi rumah sakit untuk tahun 2023. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.